menjelaskan tentang syurutul khutbah, syarat daripada dua khutbah. Untuk supaya dua khutbah itu sah harus memenuhi syarat. Syaratnya ada berapa? Asyaratun, ada 10. Syurutul khutbah asyaratun, syarat-syarat dua khutbah ada 10. At-taharatu anil hadasain. Yang pertama adalah suci dari dua hadas, al-asghar wal akbar, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Maka orang yang junub atau orang yang nggak punya wudhu, khutbahnya nggak sah. Jadi harus punya wudhu khutbah. Orang yang junub, orang nggak punya wudhu nggak sah. Kemudian syarat berikutnya wa taharatu anin najasati fis shaub wal badan wal makan. Suci anin najasah dari najis, fis shaubi pakaian. Kita kan pakaian, gamis, sorban, pakai imamah misalkan, pakai peci, semuanya harus suci. Yang kita pakai, kita sebagai khotib, maka harus suci pakaiannya. Wal badan, begitu juga badan kita harus suci. Wal makan, dan juga tempat kita khutbah. Tempat kita khutbah, kita berdiri, nah yang kita injak harus suci. Terus habis itu kita duduk tuh, di antara dua khutbah kita duduk. Nah tempat duduk kita harus suci. Terus kita megang apa? Megang tongkat misalkan, megang mic, ya itu harus suci semua tuh. Kemudian wasatrul aurati, syarat berikutnya adalah satrul aurah, yaitu menutup aurat. Wal qiyamu alal qadiri, syarat berikutnya adalah berdiri bagi orang yang mampu. Jadi ketika khutbah wajib berdiri. Kapan duduk? Duduk ketika di antara dua khutbah baru duduk. Habis itu berdiri lagi. Kemudian wal julusu bainahuma faqatu ma'ninatis shalah. Kemudian duduk untuk memisahkan antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Duduk di antara dua khutbah berapa lama? Faqatu ma'ninatis shalah. Yaitu melebihi tuma'ninatis shalah. Tuma'ninah shalah berapa? Subhanallah berapa? 2 detik ya. Melebihi 2 detik. Ya, 5 detik lah minimal. Allahumma sholli ala Muhammad misalkan, langsung berdiri lagi, sah. Terus jangan melebihi waktu. Kalau digunakan waktu itu bisa sholat 2 rakaat ya. Misalkan duduk itu sampai berapa menit? 2 menit ya. Duduknya lama banget sampai 2 menit ya. Ngapain tuh 2 menit? Ngopi dulu. Minum dulu. Boleh gak minum waktu khutbah? Boleh, minum ya. Minum waktu khutbah nggak apa-apa. Tapi jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama. Kalau sholat nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nah, kalau khutbah boleh. Minum boleh, kan suka disiapin tuh air tuh. Boleh gak tuh minum? Boleh, nggak ada masalah. Minum nggak ada masalah. Jangan apa namanya? Jangan kelamaan ya. Jangan kelamaan. Sampai 2 menit ya. Itu 2 menit itu bisa digunakan untuk sholat 2 rakaat, bisa. Maka ulangi lagi. Khutbahnya ulangi lagi. Duduknya kelamaan ya, atau ketiduran ya. Sampai 2 menit bangun. Itu ulangi lagi tuh khutbah yang pertama tuh. Khutbah yang pertama ulangi lagi. Jadi minimal khutbah, kalau ngikutin rukun khutbah doang, minimal alhamdulillah. Kita hitung khutbah pertama alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wassalatu ala sayyidina Muhammad, 2 tuh Terus ittaqullah, 3. Qala Allah Ta'ala qul huwallahu ahad. Udah 1 ayat kan? Qul huwallahu ahad. Duduk tuh Habis itu lagi bismillah. Apa tadi? Alhamdulillah. Wassalatu ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Ittaqullah. Qala Allah Ta'ala. Oh cukup ya, yang tadi kan udah di ayat di khutbah pertama udah. Langsung Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Qomat. Nah itu singkatnya kayak gitu. Ya kalau soalnya panjang-panjang khutbah, tapi rukunnya nggak ada. 1 rukun hilang ya, nggak sah. Kalau seandainya pendek kayak gitu tuh, tapi rukunnya ada semuanya, khutbahnya.
khutbahnya sah, sholat Jumatnya sah insya Allah. Tapi kalau seandainya khutbahnya nggak sah, maka Jumatannya nggak sah. Ya, kemudian syarat berikutnya adalah wal mualatu bainahuma. Harus bersambung di antara dua khutbah. Jadi kalau dipisah dengan tadi tuh 2 menit bisa dilaksanakan sholat 2 rakaat, maka nggak sah. Wal mualatu bainahuma wa bainas shalah. Dan bersambung di antara 2 khutbah dan sholat. Dipisahnya dengan apa? Dengan qomat. Jadi khutbah pertama, kemudian duduk sebentar, kemudian khutbah kedua, nah kemudian qomat, kemudian sholat Jumat. Jadi dipisahnya jangan lama-lama. Kalau seandainya dipisahnya lama-lama sampai 2 menit, maka nggak sah. Wa antakuna bil arabiyah. Hendaknya nih rukun-rukun khutbah harus pakai bahasa Arab. Kalau seandainya rukun-rukun khutbahnya pakai bahasa Indonesia, segala puji bagi Allah. Wahai kaum muslimin semuanya, saya berwasiat kepada kalian untuk bertakwa. Bertakwalah kepada Allah. Nah, nggak sah. Jadi rukun-rukun khutbahnya harus menggunakan bahasa Arab. Adapun isinya silahkan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa. Silahkan. Yang penting rukun-rukunnya itu harus pakai bahasa Arab tadi tuh. Kemudian wa an yasmaha arbaun. Itu tadi rukun-rukun khutbah tuh itu harus didengar oleh 40 orang. Harus didengar oleh 40 orang. Kalau seandainya pas-pasan yang hadir Jumatannya pas 40. Di situ ada 4-5 orang tidur ya. Nah, masalah tuh. Wa antakuna kulluha fi waqti zuhri. Hendaknya waktu khutbah itu di waktu zuhur. Jadi kalau belum masuk waktu zuhur belum nggak dianggap itu. Misalkan zuhur jam berapa? Zuhur misalkan jam 12:05. Dia jam 12 udah khutbah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Udah khutbah. Itu dianggap nggak? Nggak dianggap. Belum apa namanya? Belum masuk waktu zuhur. Jadi harus sudah masuk waktu zuhur semuanya. Dari alhamdulillah sampai Allah magfirlil muslimin itu semuanya dalam waktu zuhur. Jadi kalau belum masuk waktu zuhur maka tidak dianggap ya. Allahu a'lam bishawab.